Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Salma Arjuandi Firmansyah, NPM 19 10 10 40 30, lalu Zainur Wulian, NPM 19 10 10 40 39, dan Nabila Guna P, NPM 19 10 10 41 25, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang whistleblowing, sistem, dan gratifikasi. Whistleblowing system adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau korupsi atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan yang disampaikan oleh personel atau badan hukum dari internal atau eksternal kepada pemimpin perusahaan agar dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Whistleblowing system adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengelola, dan menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang disampaikan pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Sistem ini juga merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam upaya pendeteksian praktik penyimpanan dan kecurangan serta dalam rangka memperkokoh implementasi GCG. Lalu yang pertama, memberikan jaminan kerahasiaan identitas para pelapor dan menerima laporan pelanggaran. 2. Menjaga informasi yang diterima dalam suatu arsip khusus untuk menjamin kerahasiaannya. 3. Memberikan perlindungan dan insentif untuk pelapor yang benar dan dapat ditindaklanjuti. 4. Mengalirnya laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti baik dari pelapor internal maupun eksternal. Lalu sasaran, yaitu mendorong terciptanya suasana kerja yang kondusif bagi para whistleblower, meningkatkan citra positif perusahaan bagi para pemangku kepentingan, lalu menciptakan infrastruktur beserta kebijakan yang implementatif terhadap setiap laporan pelanggaran, lalu mencegah timbulnya potensi kerugian yang lebih besar, menerapkan sistem pengendalian internal sebagai implementasi budaya perusahaan, lalu mendukung kebijakan pemerintah atau KPK dalam penerapan budaya bersih, dan memberikan jaminan keamanan bagi para investor dan shareholders. Manfaat: tersedianya informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman. Lalu timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran dengan semakin meningkatkan kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran. Tersedianya mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, mengurangi resiko yang dihadapi organisasi akibat pelanggaran, mengurangi biaya dalam menangani masalah akibat terjadinya pelanggaran, meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum, serta memberikan masukan kepada organisasi. Yang selanjutnya ada implementasi. Yang pertama, UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjadi acuan dalam menyusun suatu mekanisme whistleblowing. Yang kedua, KNKG mengeluarkan pedoman khusus tentang sistem dan prosedur whistleblowing pada tahun 2008. Yang ketiga, OJK memberikan ketentuan yang mewajibkan emiten mengungkapkan mekanisme whistleblowing. Kemudian gratifikasi. Berdasarkan penjelasan pasal 12B ayat 1 UU nomor 20 tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik dilakukan di dalam negeri atau luar negeri menggunakan sarana elektronik atau tidak. Regulasi tentang gratifikasi. UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1998 mengenai pemberantasan tingkat pidana korupsi. Surat edaran Kementerian BUMN nomor SE/05/MBU/2013 tanggal 30 September 2013 tentang roadmap menuju BUMN bersih. Surat
dari pimpinan KPK nomor B4143/01 strip 13 strip 01 garing 2013 tanggal 21 Januari 2013 mengenai imbauan terkait gratifikasi. Kemudian ada pengendalian gratifikasi. Dalam kondisi tertentu, gratifikasi dapat melanggar UU nomor 20 tahun 2001 dan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG, pedoman perilaku, serta nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, selain menyusun suatu pedoman terkait pengelolaan dan pengendalian gratifikasi, manajemen dapat menunjuk divisi GCG sebagai unit pengendalian gratifikasi atau UPG di perusahaan. Kemudian ada gratifikasi terkait jabatan. 1. Gratifikasi terkait jabatan harus dilaporkan kepada UPG perusahaan. Untuk selanjutnya oleh UPG dilaporkan kepada KPK sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Gratifikasi yang diterima berupa uang atau barang harus diserahkan kepada UPG. 3. Gratifikasi yang berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak harus diserahkan kepada UPG untuk ditetapkan pemanfaatannya lebih lanjut. Adapun gratifikasi dalam bentuk barang yang sudah expired diserahkan kepada UPG untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dengan disaksikan atau diketahui pihak terkait. 4. Gratifikasi berupa barang, uang, atau setara uang pada saat penyelenggaraan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah diperbolehkan dengan nilai maksimum sebanyak 1 juta per acara per pemberi dari pihak yang mempunyai hubungan kedinasan atau jumlah lain yang ditetapkan dalam Perpu yang berlaku. Gratifikasi dalam kedinasan. 1. Gratifikasi dalam kedinasan harus dilaporkan kepada UPG. 2. Dalam hal gratifikasi yang diterima, sifatnya khusus kepada orang tertentu, tidak berlaku secara umum, maka status kepemilikan atas gratifikasi tersebut akan ditetapkan oleh UPG. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Terdapat 10 jenis, yaitu yang pertama yang diperoleh dari hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, point rewards, atau cenderamata yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Yang kedua yaitu yang diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Yang ketiga yaitu diperoleh dari keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan. Kemudian yang diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi atau uraian tugas, tidak melanggar konflik kepentingan, etika bisnis, dan kode etik kerja, serta dengan izin tertulis dari atasan langsung. Selanjutnya itu yang diperoleh dari hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Selanjutnya itu yang diperoleh dari hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus atau 1 derajat atau dalam garis keturunan ke samping atau 1 derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Selanjutnya itu yang diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf pada bagian kelima dan bagian keenam yang terkait dengan hadiah, perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat istiadat, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Selanjutnya, gratifikasi yang diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Selanjutnya, gratifikasi yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis dengan atau jenis yang berlaku secara umum berupa seminar, kits, sertifikat, dan plakat atau cenderamata. Yang terakhir yaitu gratifikasi yang diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan atau sajian atau jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
Selanjutnya yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab dari UPG. Yang pertama yaitu menyusun kebijakan terkait gratifikasi berupa buku pedoman pengendalian gratifikasi dan melakukan pemutakhiran buku pedoman tersebut disesuaikan pengembangan usaha perusahaan yang dinamika bisnis serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyusun buku pedoman tersebut dapat meminta bantuan atau asistensi dari pihak lain yang kompeten. Yang kedua yaitu menerima laporan-laporan yang masuk terkait penerimaan gratifikasi. Selanjutnya yaitu melakukan pengawasan atas implementasi pedoman pengendalian gratifikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang keempat yaitu untuk melakukan pemilihan kategori gratifikasi dan penyimpanan laporan gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya yaitu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Ada yang terakhir yaitu menentukan status kepemilikan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan setelah ada penelitian dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk ke dalam masih mengenai tugas dan tanggung jawab dari UPG yaitu menentukan penyaluran penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah rusak atau busuk atau expired dengan menyimpan bukti atau berita acara secara terima. Yaitu selanjutnya menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima gratifikasi dan menitipkannya kepada bagian keuangan untuk disimpan sementara setelah menyerahkan atau menyetorkan kepada KPK setelah adanya surat keputusan dari KPK mengenai status dari kepemilikannya. Selanjutnya itu mensosialisasikan atau mendiseminasikan pedoman pengendalian gratifikasi kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada manajemen perusahaan, mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh kegiatan UPG, melaporkan kegiatan UPG kepada direksi setiap periodik setiap bulannya, dan melakukan evaluasi terkait efektivitas kebijakan gratifikasi berikut pengendaliannya. Selanjutnya yaitu mengenai sanksi atas pelanggaran dari gratifikasi yang terdapat 3 yang termasuk dalam pelanggaran atau sanksinya, yaitu yang pertama, setiap terdapat pelanggaran atas ketentuan atau pedoman pengelolaan dari pengendalian gratifikasi dapat diproses pemeriksaan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua yaitu dalam hal tidak melaporkan penerimaan gratifikasi namun ternyata terbukti dan atau diduga kuat terlibat dalam masalah suap atau korupsi, maka selain yang bersangkutan dapat diproses secara hukum dan diancam pidana sesuai dengan peraturan yang ada atau perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, apabila yang melakukan pelanggaran adalah pemimpin perusahaan, misalnya direksi atau dewan komisaris dari BUMN, maka perlu mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.